warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi, dalam mata pelajaran IPA. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalian tentu masih ingat apa saja sumber daya alam itu pada pembelajaran sebelumnya. Selain mengenai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, kita juga akan belajar mengenai apa saja pencemaran sumber daya alam yang ada. Lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Pada tema hari ini, kita akan belajar mengenai keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Mengenai apa saja? Kita akan belajar mengenai pertama, pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Berikutnya, contoh-contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Yang terakhir, dampak dari pencemaran lingkungan. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Kenapa? Karena sumber daya alam menyangkut dengan kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam itu tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, berikut mengapa keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Ekstrim itu seperti apa? Yang sangat panas atau yang sangat dingin, itu yang disebut ekstrim. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan agar tidak punah, agar tetap bermacam-macam banyak jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Polusi di sini adalah kata lain dari pencemaran udara atau pencemaran tanah atau juga pencemaran air. Nomor 7, menjaga pasokan udara bersih. Udara bersih, udara yang sehat untuk kita hirup. Yang ke-8, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan oleh kita semua. Bukan hanya kita, tetapi juga generasi yang akan datang. Berikutnya kalian bisa buka buku tema D halaman 6-9. Nah, pelestarian sumber daya alam. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, yang disediakan oleh Allah di alam kita untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, berikut pelestarian sumber daya air, tanah, tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Kelima hal tersebut adalah sumber daya alam yang tersedia di bumi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam tersebut, mari kita saksikan tayangan slide berikut. Pelestarian sumber daya air. Pertama, bagaimana cara menjaga agar air tetap lestari? Kita bisa menjaga hutan, menjaga kelestarian hutan. Loh, Pak, apa hubungannya hutan dengan air? Karena hutan mampu menyimpan air dalam tanah. Berkat adanya pohon-pohon, akar-akar pohon di dalam tanah, akar-akar tersebut menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Kalian bisa bandingkan daerah yang banyak pohonnya dengan daerah yang tidak ada pohonnya. Daerah mana yang masih banyak airnya? Berikutnya, tidak mencemari sumber-sumber air. Sumber-sumber air itu apa saja? Seperti sungai, danau, sumur, itu sumber air.
tidak boleh dikotori, dicemari dengan membuang sampah sembarangan atau membuang limbah secara sembarangan. Yang ketiga, mendaur ulang air. Mendaur ulang air itu apa? Mengubah air yang kotor bisa menjadi air yang bersih. Ada banyak cara untuk mengubah air tersebut. Contohnya, ketika air sungai, air got kotor, sebelum sampai di laut biasanya akan dibersihkan terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan air dengan bijak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai penghemat air. Nah, menghemat air itu sama saja dengan menggunakan air dengan bijak. Pelestarian sumber daya tanah. Loh Pak, tanah kan nggak bisa habis, kenapa harus dilestarikan? Nah, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena tanah tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian, untuk menanam padi, menanam tumbuhan, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Bukan hanya manusia, tetapi juga hewan membutuhkan tanah sebagai tempat untuk tumbuhnya tanaman. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga kesuburan tanah. Yang pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur, seperti di gambar A. Tanahnya itu dibajak, tanahnya dibolak-balik menggunakan alat yang disebut bajak, atau bisa juga dicangkul untuk membalik tanah. Kenapa tanahnya harus dibalik? Agar oksigen di dalam tanah tetap bisa mengalir. Selain cangkul atau bajak, ada makhluk lain yang membantu menggemburkan tanah, yaitu cacing tanah. Cacing tanah menggali tanah, membuat lorong-lorong di tanah. Lorong-lorong tersebut bisa mengalirkan oksigen, dan oksigen tersebut juga membantu tanah agar menjadi lebih subur. Oleh karena itu, jika menemukan cacing tanah di sebuah lahan, cacing itu sangat berguna untuk tetap menjaga kesuburan tanah. Yang kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur untuk menjaga kesuburan. Yang ketiga, tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Yang keempat, pada lahan yang miring dibuat terasiring atau sengkedan untuk mencegah erosi atau pengikisan tanah. Pada gambar B itu disebut sengkedan. Loh, kenapa lereng-lereng yang miring tersebut perlu dibuat sengkedan? Agar tidak terjadi longsor. Kalian bayangkan bukit-bukit yang lereng tanpa ada tumbuhan yang ditanami seperti gambar B. Tanah tersebut akan mudah longsor jika terjadi hujan atau gempa karena tidak ada tumbuhan yang menahannya. Akan tetapi, jika lahan miring tersebut dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan seperti ini, ditanami, maka potensi atau kemungkinan untuk terjadi longsor bisa dikurangi karena ada tanaman tumbuh-tumbuhan yang menahannya. Yang kelima, melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Jadi, lahan tersebut ditanami bermacam-macam, tidak hanya satu jenis tumbuhan saja. Berikutnya, pelestarian sumber daya tumbuhan. Nah, sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbarui jika tumbuhan tersebut telah punah dari muka bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan agar tidak punah. Selama tidak punah, kita masih bisa terus menanamnya kembali, memperbanyaknya kembali. Berikut cara-cara yang bisa digunakan untuk melestarikan sumber daya alam tumbuhan. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan dengan cara mencegah penebangan atau pengundulan hutan. Membuat kawasan pelestarian tumbuhan, misalnya membuat cagar alam atau kebun raya yang fungsinya untuk menjaga kelestarian berbagai macam, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya juga. Pelestarian sumber daya hewan. Sama halnya dengan sumber daya alam tumbuhan, sumber daya alam hewan juga dapat diperbarui. Namun, beberapa hewan sulit untuk dikembangbiakan sehingga perlu dilakukan pelestarian. Berikut beberapa cara pelestarian sumber daya hewan. Yang pertama, membuat kawasan pelestarian hewan. Nah, untuk menghindari kepunahan hewan-hewan langka, di Indonesia didirikan oleh pemerintah beberapa taman nasional. Contohnya, Taman Nasional Pulau Komodo, di mana di sana banyak terdapat
komodonya dilindungi, kemudian dikembangbiakan agar tidak punah. Karena komodo hanya ada di Indonesia, di seluruh bagian dunia lain tidak ada. Agar tidak punah, maka dibuatlah taman nasional tersebut. Berikutnya, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten yang melindungi badak bercula 1. Terus ada juga Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, melindungi orang hutan. Yang kedua, tidak menangkap atau memelihara dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Nah, kita tidak boleh menangkap atau memelihara. Meskipun kita berniat untuk merawatnya, kita tetap tidak boleh memeliharanya. Kita harus menyerahkannya kepada pemerintah. Contohnya, seperti orang hutan, seperti harimau langka, seperti badak bercula 1 tersebut adalah hewan-hewan langka yang dilindungi. Pelestarian sumber daya barang tambang. Yang terakhir mengenai barang tambang. Barang tambang tentu saja termasuk sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau bisa habis. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama, menghemat penggunaan bahan bakar seperti yang kita sudah pelajari pada tema-tema sebelumnya. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian selain itu, ada daur ulang logam. Contohnya, logam yang bisa didaur ulang adalah seng, besi, dan baja. Logam-logam tersebut bisa dicairkan kemudian dicetak menjadi barang baru. Misalnya ada besi-besi tua karena tidak dipakai, dikumpulkan kemudian dipanaskan hingga mencair. Nah, setelah mencair bisa dicetak menjadi barang-barang logam yang baru dan dapat dimanfaatkan lagi. Jadi kita tidak boleh membuang secara sembarangan karena bisa diolah kembali. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Ya, menggunakan listrik secara bijaksana seperti yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Mematikan televisi, lampu, peralatan elektronik, dan lain-lain. Berikutnya kalian bisa buka halaman 20. Sekarang kita belajar mengenai pencemaran sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam air. Air ada 2 di sini, yaitu sungai dan laut. Untuk sungai, pencemarannya adalah pembuangan limbah ke sungai atau racun ikan. Cara melestarikannya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk memancing. Pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Kalau kalian amati di sungai itu harus ditanami tumbuhan-tumbuhan untuk tetap menjaga kelestarian air di sungai tersebut. Sekarang laut. Contoh pencemaran lautnya, limbah sungai yang dibiarkan begitu saja langsung masuk ke dalam laut. Limbah sungai tersebut akan mencemari laut. Yang B, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Ketika nelayan menangkap ikan, tidak boleh menggunakan racun atau bahan peledak karena itu bersifat menghancurkan ekosistem atau lingkungan sekitar. Yang C, tumpahan minyak dari kilang. Nah, kilang-kilang ini adalah kapal yang mengangkut minyak yang digali dari dalam bumi. Kapal-kapal tersebut jika terjadi kecelakaan akan menumpahkan minyak di laut. Minyak-minyak tersebut tidak bisa larut dan akan mengapung di atas air laut, membuat banyak ikan-ikan mati ataupun burung-burung yang memakan ikan tersebut keracunan. Bagaimana cara melestarikan laut tersebut? Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. B, tidak menggunakan bahan peledak seperti racun dan jala pukat harimau. Berikutnya pencemaran udara atau polusi udara. Penyebab yang pertama adalah asap kendaraan bermotor dari mobil, motor, truk, bis. Knalpotnya mengeluarkan asap-asap yang bisa mencemari udara. Berikutnya asap dari pabrik. Lalu ada limbah rumah tangga seperti asap dari dapur atau asap orang-orang yang membersihkan sampah dengan cara dibakar. Yang terakhir kebakaran hutan. Keempatnya merupakan polusi udara atau pencemaran udara. Bagaimana cara melestarikannya? Yang A,
Pertama, menggunakan kendaraan umum untuk bepergian agar tidak banyak orang menggunakan motor atau mobil sekaligus. Untuk menghemat, kita bisa menggunakan satu kendaraan untuk orang banyak. Nah, itu adalah fungsi dari kendaraan umum. Upaya pelestarian berikutnya adalah menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar, karena pohon menyaring polusi. Pohon membuat udara menjadi lebih sehat. Yang terakhir, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Jika tujuan kita dekat, tidak perlu menggunakan kendaraan. Kita cukup menggunakan kaki kita berjalan atau sepeda saja. Berikutnya, pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah pertama, limbah, pupuk kimia, dan pestisida. Pupuk, selain pupuk alami, ada juga pupuk kimia atau buatan, dan itu adalah pupuk yang tidak bagus untuk alam. Pestisida juga sama, untuk membunuh serangga-serangga atau hama, akan tetapi karena itu buatan manusia secara kimia tidak sehat untuk tanah. Yang B, kebakaran hutan. Hutan yang kebakaran membuat lapisan tanahnya juga ikut rusak, membakar semua unsur-unsur yang bagus dari lapisan tanah. Yang C, limbah, sampah organik dan anorganik. Sampah-sampah dari manusia, misalnya plastik, kaca, besi yang membuang sampah sembarangan, itu juga penyebab pencemaran tanah. Limbah dari pabrik yang berupa lumpur, itu sampah dari pabrik ada yang dibuang sembarangan dan tidak diolah, menjadikan tanah tercemar. Upaya pelestariannya yang pertama, menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Biasakan menggunakan pupuk alami seperti terbuat dari kompos atau kotoran hewan untuk memupuk tanaman. Lalu kalian juga bisa menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Yang terakhir, kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, untuk materi hari ini mengenai kelestarian sumber daya alam dan pencemaran lingkungan sudah selesai. Berikut untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan evaluasi 1 di halaman 46 dan 47. Hanya IPA saja. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.